Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum saya jelaskan dengan detail, alangkah baiknya subscribe dulu untuk berlangganan. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat notifikasi setiap saya mengupload video terbaru. Dan apabila video ini bermanfaat, dan lupa share kepada teman terdekat Anda dan komen apabila ada pertanyaan dan di like apabila Anda suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Warno Samarinda. Di pagi hari ini saya akan memperbaiki dua kulkas showcase ya, dua kulkas pendingin minuman, dan bagaimana cara perbaikannya dan bagaimana cara mendeteksinya. Dan kata pemiliknya, kalau dua kulkas ini dua-duanya tidak dingin katanya. Nanti kita cek dulu apa penyebabnya kulkas ini, penyebabnya tidak dingin dari apa. Kalau showcase itu teman-temannya biasanya itu bisa juga dari kipas, bisa juga kurang freon dan bocor halus dan lain sebagainya ya, atau PTC atau overloadnya yang sudah rusak dan lain sebagainya. Kalau pastinya kalau rusak di bagian PTC tentunya ada penyebab yang lain yang menjadi mengakibatkan rusak di PTC atau di overload. Oke, sebelum membahas dua kulkas ini, yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Dan bagi teman-teman semuanya, apabila ada pertanyaan bisa komen di kolom bawah, dan like apabila Anda suka, dan share kepada teman terdekat Anda ya. Oke, langsung kita proses perbaikan. Yang pertama kali di sini saya akan memperbaiki kulkas showcase yang gede ya, dan ini juga kulkas showcase ya. Dapat lihatkan dari depannya dulu, dan jenisnya kulkasnya sama ya, merek Sharp semuanya. Nanti kita cari penyebabnya kulkas ini apa, penyebabnya kok tidak dingin, dan bagaimana cara mendeteksinya ya, dengan cara kita nyalakan dulu. Kalau tidak kita nyalakan tentunya kita tidak tahu apa kerusakan kulkas ini. Mari kita ikuti langkah-langkah cara perbaikan saya. Dan ini cara saya ya, cara saya sendiri. Cara deteksinya yaitu dengan cara kita hidupkan kulkasnya. Sekarang kita colokkan dulu stekernya ya. Kita siapkan steker, lalu kita hubungkan di stok kontak tentunya ya. Saya akan hidupkan. Apa penyebabnya kulkas ini tidak dingin, kita hidupkan dulu. Masalahnya ini belum dicek ya, jadi langsung kita hidupkan di sini. Sudah saya cucukkan, cuman tidak ada tanda-tanda. Teman-teman, langsung proses pengatasannya. Jadi kita cek di bagian kompresor yang utama ya, yang kita cek yang pertama kali. Saya putar dulu kulkasnya. Oke, sudah saya putar seperti ini penampakan dari belakangnya. Dan ini kemarin saya taruh di luar ya, kehujanan agak sedikit kotor, tapi tidak bermasalah. Sekarang pertama yang kita uji yaitu di bagian kompresornya dulu. Bagaimana cara pengatasannya, yaitu dengan cara kita pasang ampermeter ya. Jadi jangan buru-buru kita langsung cucuk hidup seperti itu. Jadi kita harus tes di bagian kompresornya dulu untuk mengetahui apakah kompresor masih layak pakai, seperti itu. Karena di sini nggak ada kabel yang kelihatan, jadi kita buka dulu di bagian overloadnya ya. Kita akan pasang tang ampere di bagian overloadnya. Jadi langkah terutama kita wajib ya, hukumnya untuk tes kompresor ini. Apa kompresor ini normal atau tidak? Kenapa penyebabnya kulkas ini tidak dingin? Jadi kita sediakan tang ampere. Nah, ini tang ampernya sudah saya sediakan.
Sekarang kita nyalakan, kita taruh di bagian overload ya, seperti ini. Kita taruh di bagian overload. Jadi yang langkah-langkah terutama yang kita cek itu bagian kompresor, yaitu hukumnya wajib. Jadi cek ampere kompresornya, apakah ampernya tinggi atau normal. Normal itu 0,6. Sekarang kita cucukkan ke listrik dulu seperti ini. Perhatikan tang ampernya. Jadi kompresornya 0,8. Kita anggap saja kompresor ini normal ya teman-teman ya. Anggap aja normal 0,8. Masalahnya di sini saya cek di bagian overloadnya itu masih bagus ya. Di yang terutama kita cek bagian overloadnya. Kalau overloadnya itu masih mulus, berarti anggap saja kompresor ini normal ya. Tapi di sini yang saya curigai di bagian kipas ya, saya tidak mendengar satupun kipas yang berbunyi. Di sini seharusnya kipas bunyi ya, di bawah di sini, atau tidak ada kipasnya, atau memang kipasnya sudah rusak. Dan di bagian atas di sini, kalau ini tidak ngaruh masalah dingin ya, di bagian atas ini, cuman di sini hanya untuk menyebar. Cuman di sini juga tidak bunyi juga ya kipasnya. Harusnya dua-duanya kipas ini bunyi. Ini tombol indikator di sini bunyi dan termostat full. Jadi untuk dinginnya masih normal teman-teman ya. Jadi kita tidak usah memperbaiki di bagian pendinginnya. Berarti kulkas ini disebabkan tidak dingin, yaitu kipas kondensornya di sini rusak ya. Jadi kita perbaiki kipas kondensor sama kipas dalam ruangan ya. Jadi misalnya dalam ruangan ini misalnya tidak dibaiki, tetap normal saja. Masalahnya dia ada evaporator yang lengket di bagian dinding ya. Tapi lebih baiknya nanti kita baiki saja semuanya. Jadi freonnya masih bagus di sini. Tidak perlu cek brandnya. Nanti untuk berikutnya cek yang satu ini mau saya selesaikan dulu. Yang satu ini kita bongkar dulu kipasnya. Kita cabut dulu, jangan lama-lama menghidupkan, masalahnya nanti kalau terlalu lama kipas bisa terbakar ya. Langsung kita lepas kipasnya. Apakah kita perlu ganti kipas atau cuman kita perbaiki saja? Bagaimana cara memperbaiki kipas? Dengan cara kita putar lagi ya. Kita putar lagi, biasanya kipasnya posisinya di belakang ya. Sekarang kita pindah ke depan, kita putar dulu. Oke, sudah saya putar ya. Kita cari bautnya ada di mana. Kayaknya bautnya ada di sini ya. Jadi mudah saja kita melepas bagian depan di sini. Tinggal kita siapkan obeng. Kita cari dulu obengnya. Oke ya, sudah saya lepas. Sudah lepas bautnya. Sekarang kita buka. Nah, seperti ini penampilan bagian dalamnya ya. Seperti ini. Oke, sudah saya buka ya, dan seperti ini bagian dalamnya. Dan ini kipasnya itu tidak berat, cuman sepertinya tuh ada kering ya. Bunyinya ada kering di bagian busingnya. Jadi kita perbaiki dulu. Bagaimana cara memperbaiki supaya kipas ini tahan lama ya, hidupnya tahan lama maksudnya. Kita lepas dulu semuanya baru kita perbaiki. So, kita lepas dulu beling-belingnya. Lalu kita lepas. Karena di sini melepasnya ini kita coba dulu ya, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa nanti kita langsung lepas di bagian sini saja. Oh bisa. Kalau bisa kita lepas semuanya.
Kadang kalau tidak bisa ya hanya lepas di bagian kipasnya saja ya, nggak usah dilepas semuanya, tidak apa-apa. Ternyata bisa dilepas, kita lepas saja. Oke, sudah saya lepas ya. Sekarang kita bongkar bautnya satu persatu gunakan kunci 8 ya. Tidak ada yang cocok ya, kuncinya kunci 7. Oke, kita buka menggunakan tang saja, yang penting bisa. Nah, kita lepas ya, kita buka saja. Pelan-pelan ya bukanya. Kita lihat lilitannya di sini masih bagus, masih mulus, berarti dia rusaknya juga belum parah ya. Jadi kita bersihkan saja di bagian ininya ya. Kita gosok-gosok di bagian lubang-lubangnya busing menggunakan kapok kapas kalau saya. Kayaknya kita bisa kita buka dan kita jebut. Nah, ini kita bersihkan dulu. Asnya ini kita bersihkan menggunakan bensin ya, yang sering saya gunakan itu saya menggunakan bensin untuk membersihkannya. Dan di bagian dalam sini kita bersihkan juga menggunakan bensin dan menggunakan kapas seperti itu. Oke, langsung kita proses pembersihan, langsung kita pasang lagi setelah itu. Oke, sudah siapkan pertalite ya. Jadi kita bisa gunakan premium, juga kita bisa gunakan pertalite. Kita siapkan kapas ya. Kita basahi sedikit kapasnya di bagian ujungnya di sini. Kita bersihkan seperti ini. Kita gunakan bensin ya, jangan gunakan amplas ya. Jadi kita gunakan bensin saja. Oke, sudah kita bersihkan bagian tengahnya. Sekarang kita bersihkan busingnya. Bagaimana caranya? Kita gunakan apa yang bisa masuk ke sini ke dalam ya. Baut ini juga bisa. Bautnya kita lilitkan di bautnya seperti ini. Seperti ini ya. Kita lilitkan seperti ini. Lalu kita basahi lagi seperti ini menggunakan bensin. Jadi jangan sampai kena kapoknya ya teman-teman ya. Kapok yang di sini tuh ada kapoknya di sampingnya di sini, jangan sampai kena ini. Kita bersihkan cuman hanya di asnya tengah aja, di lubangnya tengah saja. Seperti ini kita putar-putar menggunakan tangan ya. Kita putar seperti ini. Terus bagian dari samping, dari depan kita putar juga seperti ini. Kita usahakan sampai bersih ya. Kita gosok-gosok seperti ini juga boleh. Jangan sampai ada sedikit pun kotoran yang masih lengket seperti ini. Kalau sudah, ganti sebelahnya kita bersihkan. Caranya juga sama, kita putar-putar. Juga bisa kita lakukan penggosokan seperti ini. Kita gosok keliling seperti ini ya.
sudah kita gosok keliling. Sekarang untuk berikutnya kita tes dulu apakah masih sudah longgar. Oke ya, sudah longgar. Dan di depan juga kita cek dulu. Kalau sudah longgar, sekarang kita kasih minyak apa yang kita gunakan. Saya menggunakan minyak Singer ya. Jadi tidak boleh menggunakan minyak yang lain-lain. Jadi harus kita gunakan minyak Singer. Kita cari dulu, nah itu di sana itu. Ini ya. Jadi jangan menggunakan minyak apapun. Jadi kita gunakan minyak Singer ya. Bisa beli di toko benang seperti ini. Kita yang dikasih yang mana? Di samping-sampingnya di sini ada seperti kayak kapok kapas itu ya. Kita kasih aja di sampingnya. Jangan di asnya tengah ya. Nanti misalnya asnya tengah dikasih tidak apa-apa, tapi nanti dilap ya. Ini juga nggak boleh terlalu banyak, yang penting basah saja sudah. Apabila di tengahnya ada kemasukan tadi, kita ambil kapuk yang kering lagi, kita ambil secukupnya saja, sedikit saja seperti ini ya, secukupnya saja. Lalu kita lilitkan ke baut lagi seperti ini. Lalu kita lap aja yang di bagian tengah. Jadi diusahakan jangan sampai kena ya, jangan sampai kena sampai basah, itu nggak boleh. Kita gosok saja kalau apabila ada kotoran di sampingnya. Nah, kita bersihkan, jangan sampai ada sisa minyak yang ada di tengahnya. Kenapa kok nggak boleh? Nggak seharusnya semakin bagus. Tidak ya, saya katakan tidak. Karena kalau ada minyaknya di tengah di sini, maka kipas akan mudah macet seperti itu. Maka minyaknya ini akan mengering di bagian tengah sini. Mohon maaf kena flu. Dan ini kita basahi lagi ya di sampingnya. Juga sama, tidak boleh dikenakan yang bagian tengahnya. Boleh dikenakan dikit, nanti kita dilap lagi ya, seperti itu. Tujuannya apa? Supaya agak sedikit basah seperti itu. Kita kasih aja tengah, tapi langsung kita lap lagi. Tidak boleh kita biarkan yang di tengah ya. Setelah kita kasih oli, kita lap lagi. Jadi biasanya lah teknisi itu paling tengah ini dibasahi sampai basah. Tujuannya apa? Supaya awet. Saya katakan tidak ya. Jadi apabila kita basahi tidak bakalan awet, maka jangka 1 bulan maka akan macet kipas ini. Jadi apabila kita basahi di bagian sampingnya saja, maka dia akan awet ya. Ini juga kita basahi, tapi langsung kita lap lagi. Nah, kita basahi ya, lalu kita lap lagi. Dan ini kapuknya tadi masih ada, langsung kita lap seperti ini. Kenapa sudah kita basahi kok dilap? Ya tujuannya supaya awet seperti itu. Bukannya kalau basah itu semakin awet, saya katakan tidak ya. Kalau basah tentunya malah cepat macet. Bukannya awet tapi malah cepat macet seperti itu. Masalahnya minyaknya yang kita taruh di sini, maka minyak akan mengering seperti itu. Setelah kita sekarang kita masukkan lagi, karena sudah kita kasih minyak ya. Ini tadi saya juga lupa ya menghadapnya kemana ya.
kita lihat videonya tadi menghadap kemana. Ya sudah saya cek videonya awal ya, sepertinya memang seperti ini cara pemasangannya. Lalu kita masukkan seperti ini. Jadi kita membuat video itu nanti kalau kita lupa bisa kita ulang teman-teman ya. Jadi kita itu lebih setiti seperti itu. Jadi kita nggak khawatir salah ya. Jadi buat teman-teman semuanya, semua orang itu sudah zaman canggih, apabila membongkar sesuatu bisa kita foto atau kita videokan sebelum kita bongkar. Nanti saat kita pemasangan maka kita sudah tahu tempatnya ada di mana, seperti itu. Sekarang kita rakit lagi, kita pasang, sesuaikan seperti ini. Ngadapnya hadap sini ya mungkin ya. Madepnya sini teman ya, mungkin saya salah masangnya ya. Seperti ini. Tadi seperti ini. Ini seperti ini masangnya ya. Oh. Jadi betul teman-teman ya, seperti ini aja. Masalahnya di sini sudah ada tempatnya ini kabel ya, jadi tidak mungkin salah karena sudah ada tempatnya kabel ya. Jadi kita tidak bisa diikut bolak-balik, masalahnya tempatnya kabel sudah di bagian belakang ya, seperti ini. Oke, langsung kita pasang kembali. Madepnya ke sini ya. Oke, kita pasang dulu baut-bautnya. Oke, sudah saya pasang ya. Sekarang setelah kita pasang, kita cek aja. Kita pasang baling-balingnya, lalu kita hidupkan apakah sudah baik kipas ini. Setelah kita bersihkan, kita pasang dulu. Oke, sudah kita pasang. Sekarang kita coba kita hubungkan ke listrik lagi, stekernya kita cocokkan. Perhatikan apakah sudah hidup. Mantap ya, satu kipas sudah hidup. Sekarang tinggal satu kipas lagi yang ada di atas ya, ada di dalam atas. Di sana juga saya lihat juga mati ya. Ini saklar lampu. Oke, langsung kita bongkar lagi bagian atas. Jadi pengaruhnya kulkas ini tidak dingin ya teman-teman ya, dikarenakan kipasnya ini mati. Kalau kipas ini mati, jadi kulkas jadi panasnya jadi over ya. Jadi dia panas banget ya, panasnya bisa melebihi di atas 80 derajat Celcius. Jadi bisa mencairkan gumpalan es yang ada di evaporator seperti itu. Jadi di bagian di sini panasnya ikut masuk ke sini ya. Jadi di sini juga ikut ikut mencair seperti itu. Jadi kalau misalnya kerusakan pada kipas di sini di atas ini tidak bermasalah, tapi kalau kerusakan kipas yang ada di bawah, pasti kulkas ini akan mengalami bermasalah seperti itu. Jadi walaupun ini tidak bermasalah ya, karena mati, tetap saya baiki ya. Kita bongkar dulu. Karena yang di bawah di sini sudah baik ya. Sekarang mau saya pasang dulu supaya biar enggak beramburan ya. Setelah kita pasang nanti baru kita pasang yang bagian atas. Susah banget dimasangnya di dalamnya.
Oke pemirsa, bagian cover bawah sudah saya tutup ya. Sekarang kita bagian atasnya kita bongkar lagi. Dan ini saya juga merasakan pintu ini agak susah dibuka. Nanti kita perbaiki juga di bagian eselnya. Sekarang saya akan buka bagian atas itu ya. Kita buka dulu. Agak mengganggu, kita lepas saja. Oke, sudah lepas. Kita coba turunkan. Saya akan coba melepas bagian kipasnya saja di sini. Saya lepas dulu ya. Jadi ini memang kipasnya itu berat banget ya. Jadi memang saatnya kalau kipas ini saya lihat kebakar bagian kipasnya ya. Mungkin sudah tidak bisa digunakan, masalahnya ini kebakar. Kita coba saja, kita bongkar. Jadi ini nanti kalau tidak bisa kita baiki, terpaksa kita harus ganti kipas. Masalahnya kipasnya sudah kebakar parah di sini ya. Kita cabut dulu aja. Kita congkel aja, masalahnya lengket tidak bisa dicabut. Ini memang berat ya, sudah kering ya. Jadi sekarang kita buka bagian di sini ya. Masalahnya kita cek aja dulu ya, masih nyambung atau tidak. Nanti kalau walaupun ini kebakar, asal ini masih nyambung, tidak apa-apa, nanti masih bisa digunakan, mungkin seperti itu. Saya akan coba cek di bagian pinnya di sini, apakah masih connect. Kita cek menggunakan apometer ya. Kita siapkan dulu apometernya. Kita pasang prop dulu. Selektornya kita taruh ke lambang dioda ya. Sudah saya pindah ke lambang dioda. Sekarang kita cek apakah masih terhubung di bagian soketnya. Apabila masih terhubung, tapi terhubung beda-beda teman-temannya. Terhubung karena konslet atau terhubung kalau karena konslet, mungkin di sini akan menunjukkan mendekati 0 ya. Apabila dia masih normal, maka dia akan menunjukkan kilo. Perhatikan, dia sama sekali tidak terhubung ya, berarti putus. Kita coba di lambang kilo, tidak terhubung. Di lambang buzzer juga tidak terhubung. Oke, sekarang kita bongkar saja, kita congkel saja. Masalahnya ini tidak terhubung. Kita congkel semuanya ya, baru kita sambungkan dulu. Biasanya kalau putus ini aman teman-teman ya, jadi tidak merembet panasnya. Tapi kalau ini tidak putus, berarti
sudah merembet ya. Tapi ini modelnya cetakan, mungkin tidak bisa dibuka. Tapi saya akan coba. Kita buka dulu. Oke teman-teman, masalahnya di sini saya tidak bisa membukanya ya. Kalau kita buka pastinya ini rusak, tidak bisa dibaiki ya. Tapi ini bisa diakali. Ini nanti dibuang saja, kita belah, buang saja yang lalu kita lilit ulang ya, kita lilit sendiri. Nanti ini bisa digunakan lagi. Tapi ini tidak saya pasang. Masalahnya seperti yang saya katakan pertama kali tadi ya. Jadi kulkas ini yang penting kipas yang bagian dalam bawah sini ya. Tapi misalnya di atas tidak ada kipasnya, tidak apa-apa, dinginnya tetap merata ke bawah sampai ke atas ya. Misalnya di atas tidak ada kipasnya, tidak masalah ya. Yang penting lampu kita pasang supaya ada penerangannya. Jadi kipas tidak dipasang tidak apa-apa, tetap dinginnya merata atas sampai ke bawah ya. Jadi tidak masalah misalnya tidak kita pasang. Jadi ini tidak saya pasang. Jadi yang penting yang bawah di sini apabila tidak ada kipasnya harus diusahakan ada kipasnya ya. Harus kita belikan kipas supaya ada kipasnya kalau di bagian bawah. Tapi kalau masih misalnya bagian atas tidak ada kipasnya tidak bermasalah ya. Ini juga tidak saya pasang ya. Jadi kita langsung perbaiki di bagian eselnya saja, kita ganjal saja eselnya supaya lebih tinggi. Oke, ini juga lampunya juga rusak ya. Tapi saya tidak ganti dengan lampu seperti ini, saya akan gunakan lampu LED ya. Lampu LED nanti saya taruh di sini. Jadi lampu LED itu lebih terang daripada lampu ini. Langsung saya ganti lampu LED saja. Seperti apa cara pemasangannya? Nanti saya akan kasih tahu setelah saya memperbaiki pintunya. Kita tambahkan ganjel di bagian bawah di sini. Kita gunakan ganjel ring atau apapun ya, yang penting bisa masuk di sini. Dan di sini saya tidak menggunakan ring tapi menggunakan karet. Jadi kalau karet ini untuk darurat saja ya, nggak awet. Jadi lebih bagus ring ya, tahan kalau ring. Tidak apa-apa. Lalu kita kasih stempet supaya awet. Kita siapkan gris rotary ya. Yang saya punya rotary ini bagus ini. Saya lebih suka gris ini. Ya. Di atas juga kita kasih supaya lebih awet. Ya. Kita aja kita pasang lagi. Kita paskan lubangnya karena berat ini. Oke, masuk sudah. Oke ya, kita tes. Oke, sudah licin ya. Mantap nih, kayak kulkas baru nih. Jadi sangat-sangat enak ditutup ya. Tadi ditarik gini berat, nah, sekarang enak. Nah. Oke, sekarang kita bagi lampunya ya. Jadi sangat lengkap banget ini pengalaman hari ini. Oke pemirsa, selanjutnya saya akan mengganti lampu menggunakan lampu seperti ini ya yang saya gunakan. Jadi saya ganti menggunakan lampu LED. Jadi saya tidak menggunakan lampu bawaan dari kulkas di sini. Karena lampu seperti ini harganya juga cukup mahal ya. Kalau ini murah cuma 10.000, juga lebih terang daripada lampu ini. Jadi langsung kita gunakan seperti ini ya. Seperti ini.
Nah, seperti ini langsung kita lepas. Oke, seperti ini penampilan dalamnya. Lalu kita akan taruh di sini seperti ini ya. Jadi bagaimana kita bisa menempelkan di sini? Jadi di sini mau saya lubang saja ya, di sini ya, mau saya ikat saja kapasitornya di sini. Di sini ada kapasitornya, mau saya ikat saja di sini supaya lebih mudah cara pemakaiannya. Bisa seperti ini, sembarang aja ya untuk naruhnya ya. Yang penting bisa kita gunakan. Oke, langsung kita lakukan saja, kita lengketkan di sini. Oke, kita lubangi seperti ini ya. Kita lubangi, bisa kita menggunakan paku seperti ini. Kita lubang di sini. Setelah kita lubang, kita masuki kabel tis seperti ini. Lalu di sini kan ada kapasitor, kita masukkan aja kapasitornya di sini. Talinya saya masukkan kapasitor, maksud saya. Seperti ini, langsung kita masukkan ke sini. Oke, jadinya seperti ini ya, sudah nempel. Tinggal kita kaitkan di sini. Sudah selesai, tinggal kita sambung kabelnya. Selesai ya. Langsung kita sambung di atas ya. Langsung saya pasang saja. Oke, lampunya sudah saya pasang. Sekarang mau saya coba, saya cucukkan ke listrik. Sekarang kita cek lampunya apakah sudah berfungsi. Kita cocokkan dulu ya. Perhatikan. Oke, kipas juga sudah bunyi ya. Di sini kipas sudah bunyi, lampu sudah nyala ya. Dan di sini ada powernya lampu, ada tombolnya lampu. Oke, di sana ya. Langsung kita rakit. Oke pemirsa, jadi sekarang sudah selesai ya proses perbaikan. Sekarang saya akan tes. Kita hidupkan dulu. Oke, lampunya hidup ya. Lampunya hidup. Kipas juga hidup ya. Dan sekarang sudah bisa digunakan lagi. Dan oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel Warsa Samarinda. Semoga sedikit pengalaman bisa membantu buat teman-teman semuanya. Dan apabila Anda suka, jangan lupa ya share kepada teman terdekat kalian, dan subscribe yang belum tekan subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke, terima kasih. Jangan lupa like apabila Anda suka dan komen ya. Mungkin sampai di sini saja videonya, dan seperti itu tadi trik-trik perbaikan saya. Dan ini tadi tidak satu jalur yang saya perbaiki, yaitu ada 3 jalur, yaitu pertama saya perbaiki bagian kipasnya yang rusak karena kulkas ini kurang dingin ya, atau tidak dingin. Itu disebabkan karena kipas paling bawah itu rusak, kipas yang untuk mendinginkan kondensor ya. Dan selanjutnya saya memperbaiki pintunya yang gesekan di bagian bawah. Jadi kita tinggikan dengan cara ganjal bagian eselnya. Dan selanjutnya kita memperbaiki bagian lampunya ya. Lampunya kita ganti menggunakan lampu LED biasa ya. Lampu LED itu tentunya lebih terang daripada lampu bawaannya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.